Sing gendut. Itu mereka lagi mau bersih-bersih nggak sih? Itu Kava, Ivan sama Danu ya? Nah, Bantuin aja yuk. iyalah bantuin aja sekalian. Betul sekali. Kalau mau bantuin sih, boleh ya? Boleh. Oh, langsung ya? Tak ambilin satu lagi. Udah, gas. Kayaknya mau di ya. Ya ke sana ya. Tris. Makasih ya. Kita doa dulu yuk. Oh Oh iya, kok malah harus ngawali sih. Nah teman-teman, sebelum kita kerja bakti, marilah kita berdoa. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain nanti menyesuaikan. Jangan lupa dan berdoa dari Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk melaksanakan seperti. Berkatilah dan lindungilah kami supaya kerja bakti ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keadaan. Amin. Min. Nah, yuk. Coba, yuk. Kemarin tuh ini, gue hujannya seperti sini tau. Terus malah. Jangan ngobrol di sini nggak sih? Rumahku yuk. Wah, boleh sih. Yang bener. Ayo santai, rumahku yuk. Jangan lama gak ketemu. Oh iya, boleh. Sama doa. Kita awal doa. Ya udah doa dulu. Jangan siapa yang mimpin? Yuk. Dulu kita mulai ya. Doa dan saya pimpin sama Kristen, yang lainnya berdoa sesuai percayaan masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena pertemuan yang hari ini telah usai. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau selalu memberikan kesehatan, kebersamaan, kekuatan kepada kami. Kami berharap agar kebersamaan dan pertemuan yang hari ini bisa sesuai dengan hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. A few moments later. Ini kan enak, seger lah. Tadi ngobrol-ngobrol soal liburan nih. Mana Mas? Aku kemarin ke Jogja sih, nyoba luar kota. Seru. Macet itu. Macet banget. Oke kan nyari yang baru kayak candi-candi kan di Jogja banyak kan. Iya. Hype sih. Kamu nonton Ramayana itu? Nah itu kebetulan gue waktu aku sana lagi ada Ya, aku pengen banget itu. Kapan-kapan lah. Kapan-kapan. Kalau kamu kan? Kalau aku cuma seorang doang sih. Sekarang Kemudian nongkrong. Bunda itu apa? Oh, kemudian itu ikoniknya Semarang gitu. Ini tuh ya ikonik sebenarnya, cuman kan ada ininya, ada latar belakangnya tuh. Mana itu? Ceritanya juga sih sebenarnya. Ceritanya gimana sih? Jadi waktu itu kan mungkin kalau di luar itu kan dikenal namanya Pertemuan Lima di Semarang kan. Oh iya, Nah, pernah dengar ya. Nah itu, Heeh. jadi kalau ceritanya itu dulu tuh yang pertama kayak waktu tentara Jepang mau dipindahin penjara, yang satu di Pasar Bulu. Nah itu tuh waktu dipindahin, ternyata mereka malah kabur. Terus ada kayak mereka malah dipersenjatai, terus pas dilucuti sama pihak Indonesia waktu itu malah ngasihnya tuh senjata-senjata yang rusak itu loh, sama nggak mau dicuci. Nah yang ketiga ini tuh yang menurutku yang bikin perangnya meledak. Jadi ada isu reservoir yang airnya di Siranda itu diracunin sama dia. Iya. Nggak tahu kan? Nggak usah kan? Karena diracunin kan jadi ada namanya dokter Karyadi. Nah dokter Karyadi itu yang mau ngecek nih airnya diracunin beneran nggak? Tapi pas mau dicek tuh malah ditembak. Oh, dibunuh sama tentara Jepang. Makanya diabadikan pakai itu rumah sakit. Oh iya, tahu. Nah,
pas Pemuda itu pusatnya di area Tugu Muda. Nah akhirnya dibangun Tugu Muda itu buat mengenang peristiwa pertempuran itu. Oh. Buat monumen. Jadi makanya Pak Imam ceritanya. Itu lokasinya di mana? Kemudian. Nah lokasi Tugu Mudanya itu di Nah, di situ ada Lawang Sewu toh. Nah, Lawang Sewu itu dulunya adalah kantor perkereta apian Belanda. Oh. Pada saat Perang 5 Hari Semarang itu, Lawang Sewu menjadi titik perang sengit antara Jepang dan orang-orang Semarang. yang dekat sama Tugu Iya. Oh iya. Atau di- Karena lokasinya dekat ya, Iya, jadi ada jauh, Pak. pertempuran di situ. Dan juga nih di dekat nih kan ada apa namanya Iya. Museum Mandala Bakti. Oh. Nah zaman Belanda itu tuh tempat pengadilan tinggi. Oh. Dan juga waktu dari 5 di Semarang itu sebagai tempat markasnya militer Jepang. Oh. Nah sebenarnya nggak jauh dari Tugu Muda itu ada rumah sakit Dr. Karyadi. Oh, iya. Untuk mengenang itu. Jadi kita slide ya, slide di Jepang jadiin rumah sakit kan. Ya ini sini. Nah, di situ. Nah, dulu tuh sebenarnya rumah sakit itu tuh dijadiin markas perjuangan gitu. Oh, pada saat pertempuran itu ya? Iya, Oh. tanggal 13 Oktober malamnya tuh dijadiin markas perjuangan karena emang nggak jauh kan dari situ. Itu berarti pertempurannya 5 hari berturut-turut gitu ya? Iya. 24 jam. Full. Berarti jumlah korbannya masih banyak banget sih. Wah banyak. Iya. Jadi itu sekarang Semarang tuh bersih loh guys. Di setiap sisi pinggir jalan tuh udah ada tempat sampahnya. Nggak kayak dulu lagi ya. Dulu kan banyak sampahnya. Itu udah tahu kan. Ya sekarang juga ini sih nggak sih apa? Ada teknologi daur ulang segala macam. Nah, Iya. tuh. Terus ngomong-ngomong daur ulang, asik kalian tengok lah. Ini beli atau bikin? Nah bikin gua. Sombong amat. Bikin apa ini? Keren banget. Ini bikinnya gimana caranya? Ini pakai apa ini? Itu pakai Ini plastik saset gitu nggak sih? Oh. Iya. Ini yang aku pengen lah nyoba kenalin lah sebenarnya. Biar bisnis juga kan. Asik. Oh ini Mau dijual? ya? Kayak minggu depan sih. Aku udah mulai sih. Udah ada sosmednya juga. Wes. Udah ada sosmednya juga. Udah tinggal. Boleh itu ya cara bikinnya gimana? Aduh, ini cara bikinnya boleh sih. Nanti lah, gue kasih tahu lah ya. Langsung saja kayaknya. Nah, kayak gitulah kira-kira lah. Boleh. Oke juga ya. Kan tadi kan nggak tahu kan buat Indonesia juga kan. Nah, gimana cara masarinnya? Nah, masarinnya sebenarnya simpel lah ya. Sekarang bisa HP ya kan? Ya, Media sosial. Media sosial, udah ada sosmednya. Itu aku udah ada posternya juga sih. Oh, pakai poster. Oh, pakai poster. Wis. Bagus sih. Bagus banget ya. Bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Well. Aku pakai bahasa Jawa karena emang target pasar aja sih. Aku target pasar. Memang ini dulu lah. Ya, orang Semarang ya. Orang Semarang dulu ya. Soalnya produk kayak gini kan ya masih jarang lah. Coba tadi lihat gimana posternya. Tuh. Udah bener belum itu posternya? Udah. Ah, coba kalian lah. Mana? Anak-anak. Ya sebenarnya udah bener sih, ini udah cukup menarik sih. Menarik, terus juga ringkas ya. Iya sih. Warnanya pas ya. Terus juga ada gambar, maksudnya ada gambar ininya loh, ada gambar tempat tisunya tempat juga. tisunya. Ini komersil ya kan tujuannya. Komersil. Komersil loh. Ya,
Oke, nggak bisa ya, bagus deh. udah bener lah ya. Bener. Udah Itu modern banget nggak sih kayak gitu guys? Modern banget. Ini berarti abis ini kamu post di sosmed gitu? Bener sih posternya sih. Kalau nanti follow lah IG-nya lah. Iya. Boleh. Boleh siapa promosiin juga ya? Iya, boleh. Loh, kok masih nggak nyam sih? Kan sekarang ada banyak teknologi. Oh iya. Betul. Ya sebenarnya ya banyak sih teknologi yang bisa lah kayak gini. Cuman aku lebih pede nganyam sih soalnya keterampilan kan. Iya. Ya gitulah. Keterampilan tangan tuh value-nya lebih mahal menurutku. Itu. Terus yang jujur, Apa? modal belum nyampe. Tapi ngomong soal mesin tuh, aku kemarin baru tahu ternyata ada mesin yang dia itu bisa mengolah plastik jadi biji plastik. Nah, biji plastiknya itu tuh dipakai buat itu loh. Kalian tau gak sih paving block yang buat dicari? Iya itu. Dan ternyata mesinnya itu tuh pakai prinsip elektromagnetik gitu, fisika sih. Fisika ya, hukum Iya, fisika. fisika. Pakai emang sendiri gitu sih. Apa dia kan? Kemana itu apa? Lu nggak tahu, kita tuh sering nemuin elektromagnetik, contohnya di kipas. Iya, benar. juga. Iya di Kita kipas. sering ketemu sendiri. Blender juga pakai Pakai elektromagnetik. tinggal pakai nggak sih? Ada itu. sebetulnya. Dari listrik masuk ke kumparan dinamo kan menghasilkan energi elektromagnetik. Nah, dari bahan-bahannya itu jadi bergerak. Oh itu yang gitu. Ya, sebenarnya tuh simpelnya sih. Sebenarnya kalau Iya. ya sebenarnya kalau lebih dalam lagi ya secara ini kita buat pengetahuan aja kali kayak waktu listriknya masuk itu kan masuk ke kumparan dan itu jadi elektromagnetik kan. Nah di kipas tuh bakal terjadi kayak magnetnya tuh tarik dorong. Oh, Dan nanti magnetnya ini bakal berulang dan terus menerus ya berulang dan terus menerus kan kayak kipasnya dimuter terus. Nah, makanya kok kipasnya nggak mungkin berhenti kalau nggak dimatiin. Itu. Karena kita harus mutusin aliran listriknya dulu baru mutusin bisa matiin. berhenti kipasnya. Iya. Kalau kipas rusak, Ya, bisa. pasang kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu Perlu listrik. Iya. listrik. Perlu diservis. Ya, perlu listrik. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal mesin ya, sekarang tuh sebenarnya kebutuhan tenaga kerja tuh sudah mulai berkurang nggak sih? Karena adanya mesin gitu. Iya. Iya, jadi kayak sekarang pekerjaan manusia tuh udah mulai diganti sama AI, sama mesin. Kayak Ya jadi susah ya. Iya. Kayak sekarang persyaratan kerja di Minimal S1 Iya, dulu. benar. satu dulu. Iya. Ada yang S2 juga. Betul. Langsung sekarang. Tapi kayak dulu kemarin dapat tawaran tuh Iya sih dapat. Mau ada tawaran gampang loh. coffee shop ya. Iya. Oh, Gimana sih, Nek? ambil lah. Nah jadi ceritanya kemarin itu ditawarin untuk jadi coffee shop setelah lulus SMA. Jadi barista bayarannya itu 2.500.000. Lumayan nggak sih? Lumayan Banget dong, sih ya. itu. Lumayan. Mana buat tambah-tambah? Diambil. Ya masih bingung sih, tapi pengen lebih lanjutnya kuliah dulu. Nah karena materi depan kan perusahaan itu masih butuhnya S1, S2. Oh, iya. Iya, benar sih. Itu soal kata kamu tadi, benar. Hanya itu pengennya lanjut kuliah dulu biar bisa untuk dapetin semua itu. Ya bisa gaji lebih gede ya. Iya benar. Saya pekerjaan lebih Benar, baik, Pak. lebih baik, terus bayarnya juga bagus. Bisa dapat penghasilan. Kan bisa langsung dapat ya di gaji 500. Tapi bisa dapet yang lebih tinggi nanti pas habis selesai. Masuk sih, Berarti masuk lebih sih. kuliah dulu ya. Oh pertimbangan kerjanya juga ya berarti ya. Jangka panjang berarti ya. Betul, jangka panjang. Nah, ini karena kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih ya panjang ya. Iya. Kita langsung masuk aja yang namanya sesi wayang ngalur. Oke. Pertanyaan pertama, why did some of you decide to work right after graduating high school? Did you ever consider going to college first? Ini karena pertanyaannya bahasa Inggris, kita jawabnya pakai bahasa Inggris. Aduh. Ya ini biar yang mudah lah. Kenapa boleh sampai sini guys? Berarti gue international podcast. Iya, international podcast. Pakai bahasa kita ya. Okay, before we jump into the pro kontra,
can we talk about how stressful it is being a teenager right now? Like, deciding what to do after graduating feels like it's actually harder than it sounds, don't you think? For real. Everyone acts like that easy to choose between work or college, but I think that's not that easy. Yeah, because today we are dealing way more pressure. Social media makes it feel like everyone our age already has their life figured out. Exactly. You open Instagram and see someone's running small business, studying abroad, and might be working to earn money, and you are feel like, wait, am I behind? And the economy doesn't help. Everything is expensive. So some people think I need money now, not later. Plus, parents and relatives always ask the same question. So, what's next? Right? We have to answer perfectly. Yes, and sometimes we don't even know what we want next. Like, we're still 17 or 18. And we are expected to have one path that decides our whole life. Also, college isn't cheap. Even if you want to go, it depends on your family situation, scholarship, all that. And on the other side, working right away, like, have the risk. Like, you will feel tired, stuck, or you will feel left out when see your friends are in college. But the good thing is, it's not really about two choices anymore. Some people do work first and study later. Some people do both at the same time. Some people take a gap year. And well, some do online courses. I do consider college, but for me, working first makes more makes sense. My family needs support, and I don't want to keep depending on them. So, for me, it's about like, we got real life experience early. School is important, but I think like, I want to learn skill on the job, and I want to figure out what I want before spending money on major I might regret. I get that, but I still think college is a safer path. A degree opens doors that are harder to access without it. Yeah, and knowledge gives you structure, you build knowledge, you meet people, you get mentor if you work first. Life get busy and you may never go back to school. That's fair, but working first doesn't mean collect forever. It can mean not now. Some people work, save money, and then study later with a clear goal. Exactly. Also, not everyone get best learning in a classroom. Some people grow faster when they actually do a real work and they are facing real responsibilities. But the risk is real too. Some jobs without a degree are unstable. You might get stuck doing something with limit career growth. And let's be honest, some companies still use a degree as a basic requirement. Even if you are able, so college can be like a tree you need to enter certain field. True, but skills and experience are also case. I see people with degrees still struggle because they don't have practical skills or confidence. Plus, working first can help you to choose college better. You realize what you are missing, then you study something then that is actually support your career. I agree that experience matters. I just think combining it with college
earlier gives you more option later. Sam, I'm not saying working first is wrong. Just I worry people lost the chance to study if they postpone it too long. That's why planning matters. If you work first, you still need a plan, save, build skills, and set a timeline if you want to study later. And if you choose college first, you still need experience too, like internships, project, or part-time jobs. So you don't graduate with only theory. I like this conversation because there's no correct answer about it. Work first gives you more money, gives you experience, and gives you clarity. Well, it also has its risks such as delaying your college way too long. While college first gives you networks and credentials, but it's also a big investment, and it doesn't guarantee your success. So the best answer is to know your situation, and then be honest about your goals, and then make a plan about it. Whichever path you choose, whether it's work or college first. So yeah, that's our podcast, and thank you for listening to us. And we'll see you Thank you. on the next episode. See you. Bye. Let's go. Dah. Doa dulu gak sih guys? Karena ini mau pulang kan? Doa dulu gak sih? Oh iya. Oh, doa lagi. Kayaknya tadi gantian gak sih? Nah itu udah. Katolik, Kristen, Islam gak sih? Aduh, Mahal. Ya. doa spontan aja kali ya. Iya. Mari kita berdoa. Berarti secara Islam nih. Iya, secara Islam. Boleh lah. Dipimpin secara Islam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah atas segala keberkahan-Mu, semoga pada podcast hari ini jadi keberkahan bagi kami, menambah ilmu dan wawasan kami, dan sebentar lagi kami akan pulang. Dan kami di jalan, ya Allah, atas segala kehendak-Mu agar kami bisa bertemu dengan orang yang kami cintai di rumah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Thank you guys. Gimana? Dadah.